Musimin, pemain PSMS legendaris yang berhasil membawa pulang Piala Perserikatan ke-6 di era 85. Tak hanya mencetak sejarah penonton terbanyak, memori 35 tahun silam itu juga banyak menyisakan cerita indah. Dari sambutan hangat para pedagang pasar Senen yang didominasi perantau Sumut, hingga diarak mengendarai becak saat menyambut para pahlawan lapangan hijau, turut menjadi kisah yang tak akan larut dimakan zaman. Ditambah lagi aksi fenomenal Musimin saat membelakangi kiper lawan sebelum mengeksekusi penalti dan mengoyak jala lawan menjadi satu cerita yang tak pernah terlupakan. Bagaimanakah perjalanan dan kisah menarik lainnya dari sang legenda? Berikut wawancara kru koran PSMS saat mengunjungi kediaman Musimin. Oke, di episode kelima kali ini kita akan berbincang langsung dengan salah satu legenda PSMS, Bapak Musimin. Pemain yang berposisi sebagai wing, ini mampu memberikan prestasi yang cukup luar biasa bagi PSMS, diantaranya menjuarai Piala Perserikatan di era 83 dan 85. Bagaimana aura persaingan yang ketat dan bagaimana respon positif dari para masyarakat Kota Medan yang berada di Jakarta dalam mendukung PSMS saat itu, ikuti perbincangan kami dengan Bapak Musimin. Pak, Bapak kan salah satu pelopor nih sejarah. Kalau Bapak juga pernah berkostum hijau-hijau dan membawa PSMS juara Perserikatan di 83-85. Boleh cerita sedikit Pak? Yang pertama mungkin di 83, yang kedua di 85. Bagaimana sih aura dulu di Jakarta dalam mendukung tim PSMS di setiap laga? Boleh Pak, sedikit kisahnya. Ini udah dari suatu di Jakarta, udah sampai di Jakartanya atau memang awal dari Medan? Awal dari perjalanan kita di Medan dulu. Kabarnya kan kita dulu kalau dana masih agak kesulitan nih Pak untuk itu yang tahun 85 ya. Nah, yang 85 Pak. Belum begitu ini. Belum begitu kita apa? Istilahnya kan enggak apa ya, 83 itu memang pertama awal-awalnya untuk karirnya itu kan. Kalau perjalanan di 83 itu dapat dukungan penuh ya. Istilahnya masih bisa inilah jalan dengan baik, istilahnya nggak banyak masalah yang ini kan, maupun dana juga masih bisa lah, masih tapal ya. Dan memang situ kita para pemain itu ya, satu-satunya pemikiran kita itu yang salah satu yang nggak kita pikirkan pertama itu masalah keuangan. Kita nggak memikirkan kali, baik itu mau uang saku, mau uang ini, kita nggak fokus ke situ. Yang kita fokus itu adalah kita fokus ke tim gitu, tim macam mana supaya tim itu betul-betul kita bisa membawa nama baik daerah kita gitu. Jadi kalau 83 masih aman kalau sisi finansial. Kita masih ya istilahnya masih bisa lah. Kalau 85 sendiri Pak memang sempat kesulitan di dana waktu itu. Kalau 85 itu memang betul-betul ya kesulitan lah. Tapi di dalam kesulitan itu memang kita pancarkan ke kitanya gitu. Dan pengurus juga gitu nggak membuat kita itu lemah gitu. Membuat kita tim itu lemah, seperti ya, anak-anak itu jangan sampai lemah. Itu satu pengurus yang membawa tim kita itu, dan pengurus itu berusaha sekuat mungkin seakan-akan untuk menguatkan kita lah. Dan di situ dalam situasi seperti itu kita juga nggak terlalu pengaruh dengan keadaan yang sulit itu masalah keuangan. Tapi pemain tetap diberi keyakinan ya terus ya. Pemain itu tetap diberi keyakinan, dan pemain kita juga merasa prihatin dan kita menyadari gitu. Tapi tetap main totalitas di balik keterbatasan. Di balik keterbatasan itu kita nggak pengaruh istilahnya. Nggak pengaruh dari kekurangan keuangan itu. Kita tetap semangat dan kita tetap menjaga
agar kita betul-betul bisa mendapatkan prestasi ini. Itu yang ada sama kita ya. Nah, Jadi ya apapun terjadi di dalam tim itu dan semuanya dari pengurus, kita yang kita bisa lakukan kita itu hanya menerima dari apa yang kita diberikan oleh pelatih. Itu aja. siapa pelatihnya Di tadi? luar Kalau 85 85 Parlin. Pak Parlin Siagian ya yang melatih ya. Jadi di situ kita fokus hanya untuk Bermain. tim dan bermain. Jadi untuk masalah keuangan dan masalah kita makan apa enggak itu pengurus yang mengurusi. Jadi dalam bidang masing-masing lah itu. Ya kan, seperti pengurus kan mengurusi cemana pemain itu bisa makan, bisa dapat yang ini segalanya lah ya kami supaya menjaga kesehatan. Dan kita hanya fokusnya kita itu untuk menjaga kesehatan ya, jaga diri masing-masing supaya jangan sampai ada yang cedera ataupun yang sakit. Itu tetap fokus dalam latihan pun kita tetap fokus, tidak ada memikirkan hal-hal yang di dalam ada kekurangan. Nah Pak, kabarnya dulu di tahun 85 katanya dukungan warga Medan yang khususnya di Jakarta cukup besar ya Pak ya? Iya. Apa aja tuh mungkin Pak? Dari mungkin katanya mereka bantu dana dan segala macam ya Pak? Satu ya ada dana, ada berupa makanan. Dari siapa itu Pak? Makan. Kalau makanan itu dari ini Pak Bawono itu, dia ada keluarganya lah, ada keluarganya yang di sekitar Jawa itu, ya dengan rekan-rekannya lah dia istilahnya dia kenal gitu. Tapi itu pun kita nggak tahu lah entah dari mana banyaknya, cuma hanya sekedar info yang kita pernah dengar itu dari keluarganya yang di. Tapi banyak ya bantuan Jakarta. kalau dari sisi makanan. Kalau uang sendiri Pak? Makanan. Kalau uang dana sendiri itu kita nggak tahu lah. Tapi katanya Yang ada di sana yang orang urunan gitu untuk mendukung perjuangan kita di Jakarta waktu itu. Ya itu pernah ya dibilang waktu kita kan sering apa istilahnya kumpul itu untuk apa membahas apa pertandingan yang akan datang itu kan. Di samping itu kita juga dibicarakan masalah dana itu. Ini kita ada bantuan dana dari yang kita nggak usah sebut apa, nggak kita sebut namanya orang-orang sini, yang penting orang-orang yang di Medan ini, yang orang Medan yang ada di Jakarta ini tetap support kita, tetap membantu anak kita. Jadi mereka urunan supaya kita tetap berjuang di situ, ya Pak ya. Nah, kita nggak tahu usulnya apanya itu dari mana. Kita nggak tahu. Karena kita fokusnya ke ini aja, ke bola itu aja, main gitu. Tapi tetap pemain dikasih fasilitas ya Pak, di balik keterbatasan itu ya Pak ya. Walaupun di balik keterbatasan, jadi Pak, benar kabarnya katanya kalau waktu pas kita juara waktu itu kita disuruh di Senayan ini, kita diundang secara khusus oleh pedagang-pedagang di dekat Senayan itu, Pasar Senen ya kalau nggak salah. Boleh tahu ceritanya kayak mana tuh Pak? Itu memang ada, itu memang orang Pasar Senen itu datang ke tim kita. Cuman dia mungkin melalui pengurus ya. Iya. Pengurus yang ada sama kita itu kan. Cuman pemain diberitahu aja sama pengurus sebelum apa itu kita dikumpulkan. Wah, kita besok ada yang mengundang kita tuh orang Pasar Senen. Ini kita nggak boleh kita nggak boleh kita tolak dan nggak boleh kita sia-siakan karena ini undangan khusus penghargaan dari orang Medan yang ada di Pasar Senen. Ini khusus untuk kita, sampai untuk umum itu ditutup. Pasar itu tidak ditutup. Tidak diberi masuk itu. Nah, setelah kita bubar itu, nanti kita nggak tahu lah. Tapi untuk dibuka khusus untuk menerima dari SMS itu orang-orang luar tidak dibolehkan, satu pun tidak boleh dibolehkan. Itu mereka itu buat seperti
pik kayak itu ada yang jaga di pintu ini, dan ada yang jaga pintu gerbang masuk, dan ada yang mengurusi parkirnya. Ada yang menyambut. Di sana kita dikasih apa, disuguhkan apa nih sama mereka nih Pak, mengundang kita langsung ke sana? Ya terutama suruh mengambil apa barang-barang itu yang ada di toko-toko itu. Semua toko itu menyediakan untuk diambil secara gratis untuk pemain PSMS. Ya, secara gratis. Itulah. Jadi semua pemain dan pengurus itu mengambil semua barang-barang yang ada di toko itu. Itulah makanya sempat disediakan juga backup di situ. Jadi backup untuk membawa barang-barang itu. Nah, setelah itu telah selesai pemberian itu, kita diundang makan. Kalau nggak salah ingat saya tuh di seberang ruko-ruko tuh aja, seberangnya keluarnya sananya itu ada tempat rumah makan itu. Disitulah kita dijamu makan. Luar biasa. Itu asli orang Medan tuh yang menjamu kita di Jakarta ya Pak ya. Iya. Setelah habis makan itulah, setelah habis makan baru kita diantar lagi ke plat dulu, di platnya. Senayan tuh di plat Senayan itu dulu. Jadi bagaimana dulu mereka menghargai para pemainnya Pak ya, luar biasa. Nah kabarnya juga Pak, sehabis kita juara di Senayan, kita di Medan juga katanya dipawai dengan becak apa? Diarak ya. Itu gimana ceritanya, boleh juga cerita sedikit Pak? Itu kita juga tadinya nggak tahu tahu kalau becak itu yang akan menjemput. Jadi di pihak di sana barulah setelah itu kan dengar gitu gini, barulah sama pengurus kita nanti sampai Medan kita akan diarak dengan orang becak mesin. Dan jadi di becak itu udah terpampang, itu udah dibuat itu nama masing-masing. Tidak boleh sembarangan naik. Jadi kalau yang bukan becak itu akan ditolak, akan suruh turun, suruh cari tempat nama masing-masing. Ya. Berapa becak lah kira-kira waktu itu Pak? Wah banyak lah, berapa ya? Seluruh pemain yang pastinya waktu itu ya? Yang jelas pemain lah. Yang jelas pemainnya itu pokoknya satu becak satu. Jadi itu momen yang paling luar biasa indah ya Pak ya, kalau bisa dibilang ya, Pak ya. Itulah. Dan itu menjadi terakhir ya Pak ya. Momen yang paling indah, yang paling sedih juga. Yang paling sedih ya Pak ya. Terharu lah, terharu. Nah kalau Bapak sendiri main di PSMS, awal karirnya kayak mana dulu kok bisa main di profesional bersama PSMS? Kita awalnya dari junior, PSMS junior. Ada prestasi di PSMS junior waktu itu Pak? 80 juara Suratin ya. Di 80 baru ditarik ke senior. Di 80 dan 83 baru membawa prestasi untuk PSMS ya Pak ya. Itu senior adalah PSMS-nya 83 dan 85 ya. 85. Mungkin Pak di Piala Suratin sendiri dulu ada kisah menarik nggak ya waktu di final itu? Kalau di finalnya menariknya kita itu waktu finalnya itu, jadi sebelum turun ke lapangan, sebelum bertanding nih, sebelum main, waktu mau masuk lapangan kan kita di barisan untuk ada penghormatan untuk penonton kan. Waktu baris panjang itu kan ada untuk penghormatan penonton kan. Di situ kita udah ada merasa ini agak merasa kayak pemain bintang macam don gitulah, enggak macam kayak karena kita lihat lawannya itu. Nah, itu siapa lawannya saat itu Pak? Ternate. Oh iya, Ternate. Itu kalau dibilang junior gimana ya? Masalahnya orangnya tuh, waduh, nggak ada yang kecil itu, besar. Istilahnya kalau kita lihat, betul nggak nih usianya ini? Sedangkan Pasarnas itu kan masih bisa dilihat berapa orang yang nampak besar, paling di situ nampaknya kayak Ricky Yaakob itu yang nampak besar. Terus apa ya? Usia maksimalnya dulu waktu di Suratin itu? Tahun 62. 62 ya? Ya, Suratin tahun 62 ya.
kelahiran 62. Kelahiran 62 ya, Iya. boleh ikut waktu itu ya Pak ya di tahun 80. Anak kecil-kecil lah. Kami kayak saya ya, Supardi, Isran, Saiful Ramadan. Itu Kelahiran 62 berarti 18 tahunan itu ya semua ya di tahun 80 waktu itu ya. tahun 80. Iya kan? Nah, saya masih kalau nggak salah SMA. Ya, maksimal 18 tahun berarti waktu kelas itu ya. 1 ya. Tapi lawannya kayak umur-umur 30-an gitu, Pak. Ya itu tadi lah. Iya, iya, Maksudnya, iya. ya kayaknya udah senior kali lah gitu, Pak. Jadi berapa skornya waktu itu, Pak? Kita menang waktu lawan Sama Ternate. Ternate kalau nggak silap ya. 3-0 apa 3-1 ya? Oh, kita menang Hah? dengan skor telok. Dengan Kita skor menang sama telok. Ternate. Hmm. Iya.